Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati teman-teman satu kelompok saya. Yang pertama ada Saudara Hopit sebagai pemateri kedua dan juga Saudara Rama sebagai pemateri ketiga dan saya sebagai pemateri pertama. Di sini pada mata kuliah perancangan sistem informasi, kita membuat perancangan sistem informasi penjualan baju kostum. Untuk bab yang pertama, kita membahas mengenai definisi sistem informasi penjualan baju kostum. Sistem informasi penjualan baju kostum adalah sistem yang dirancang dan digunakan untuk mengelola proses penjualan pakaian. Nah, biasanya itu digunakan untuk acara-acara seperti perkumpulan acara yang bertema lainnya. Sistem ini mencakup berbagai fitur dan fungsi yang membantu mengatur dan mengontrol proses penjualan, inventaris, dan manajemen data yang terkait dengan penjualan pakaian. Sistem informasi penjualan baju kostum memiliki beberapa komponen penting yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu yang pertama ada database. Sistem ini menggunakan database untuk menyimpan data pelanggan, produk baju kostum, harga, inventaris, transaksi penjualan, dan informasi lain yang terkait. Database ini berfungsi sebagai sumber data yang dapat diakses dan dikelola oleh sistem. Yang kedua ada antarmuka pengguna. Sistem ini memiliki antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna seperti kasir atau petugas penjualan untuk berinteraksi dengan sistem yang ada. Antarmuka pengguna biasanya berupa aplikasi berbasis desktop atau web yang menyediakan fitur-fitur seperti pencarian produk, input, penjualan, pengelolaan inventaris, dan pembuatan laporan. Nah, untuk kelompok kita itu ada aplikasinya itu berbasis mobile. Terus yang ketiga ada manajemen inventaris. Sistem ini memiliki fitur untuk mengelola inventaris baju kostum. Fitur ini meliputi pemantauan stok barang, pembaruan inventaris setelah penjualan atau penerimaan barang baru, serta pemantauan kehilangan atau kerusakan barang. Tujuannya itu untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang keempat ada transaksi penjualan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi penjualan baju kostum. Fitur ini mencakup pemrosesan pembayaran, penghitungan total harga, pemberian faktur atau kwitansi kepada pelanggan, serta pembaruan inventaris setelah transaksi penjualan selesai. Yang kelima ada pelaporan. Nah, sistem ini itu dapat menghasilkan laporan penjualan dan analisis kinerja. Laporan ini dapat berupa laporan harian, bulanan, maupun tahunan yang memberikan informasi tentang total penjualan, produk terlaris, pelanggan terbaik, dan lain-lain. Analisis kinerja dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengelola bisnis penjualan baju kostum. Yang keenam, ada yang namanya keamanan. Sistem ini melibatkan aspek keamanan data untuk melindungi informasi sensitif seperti data pelanggan, transaksi penjualan, dan informasi bisnis lainnya. Keamanan dapat mencakup langkah-langkah seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan pengaturan hak akses.
Sistem informasi penjualan baju custom bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas dalam proses penjualan baju custom. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat memantau inventaris, mengelola transaksi penjualan, melacak kinerja bisnis, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Pentingnya sistem informasi ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan data real-time yang akurat, mempermudah proses transaksi, meningkatkan manajemen inventaris, dan memberikan wawasan bisnis yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, deskripsi dokumen yang ada di dalam sistem informasi penjualan baju custom. Dalam sistem informasi penjualan baju custom Coravab, dokumen-dokumen yang ada pada sistem informasi penjualan baju custom antara lain. Yang pertama ada makalah proyek yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, dokumen ini berisi deskripsi rincian tentang referensi sistem informasi, tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan sistem informasi penjualan baju custom. Ini itu mencakup analisis masalah, tujuan proyek, manfaat yang diharapkan, serta rencana implementasi dan pengembangan sistem. Yang kedua, ada analisis kebutuhan. Dokumen ini berisi hasil-hasil dari analisis kebutuhan sistem informasi penjualan baju custom yang kita buat. Ini mencakup deskripsi fungsi-fungsi yang diharapkan dari sistem, kebutuhan data, kebutuhan laporan, serta kebutuhan integrasi dengan sistem lainnya. Yang ketiga, desain sistem. Dokumen ini berisi rancangan dan spesifikasi teknis dari sistem informasi penjualan baju custom. Ini itu mencakup diagram aliran data atau DFD, diagram entitas hubungan atau ERD, diagram skema database, serta deskripsi rinci tentang antarmuka pengguna dan fungsionalitas sistem. Yang keempat, ada panduan pengguna. Dokumen ini berisi instruksi dan petunjuk penggunaan sistem informasi penjualan baju custom. Nah, ini itu mencakup penjelasan tentang cara menggunakan berbagai fitur sistem, tata cara pengisian data, serta langkah-langkah untuk mengeksekusi transaksi penjualan dan manajemen inventaris. Yang kelima, kita itu ada manual teknis. Nah, dokumen ini berisi informasi teknis yang diperlukan untuk mengelola dan memelihara sistem informasi penjualan baju custom. Ini itu mencakup spesifikasi dari hardware-nya sampai software yang dibutuhkan. Ada panduan instalasi, konfigurasi sistem, serta petunjuk pemeliharaan dan pemecahan masalah. Yang keenam, ada dokumen penjualan. Dokumen ini mencakup faktur penjualan, kwitansi pembayaran, dan catatan transaksi penjualan baju custom. Ini mencakup detail produk yang dijual, harga, jumlah, dan informasi pelanggan yang terkait. Yang ketujuh ada laporan penjualan. Dokumen ini berisi laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi penjualan baju custom. Ini itu mencakup laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan dari si penjualan baju customnya ini. Terus ada analisis kinerja penjualan, serta laporan inventaris. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada kebijakan dan prosedur. Dokumen ini berisi kebijakan dan prosedur yang harus diikuti dalam operasional sistem informasi penjualan baju custom. Ini mencakup kebijakan privasi data, keamanan sistem, prosedur penanganan keluhan pelanggan, serta prosedur backup dan pemulihan data. Selanjutnya, ada deskripsi personil yang ada di dalam sistem informasi penjualan baju custom. Dalam sistem informasi penjualan baju custom,
dari Corafab ini terdapat beberapa peran atau personil yang berperan penting dalam menjalankan sistem tersebut. Nah, yang pertamanya itu ada manajer penjualan. Manajer penjualan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan operasional keseluruhan sistem informasi penjualan baju custom. Nah, tugasnya ini meliputi perencanaan strategi penjualan, pengelolaan tim penjualan, analisis kinerja penjualan, serta pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan dan perbaikan sistem. Yang kedua, adanya kasir. Kasir ini adalah personil yang bertanggung jawab melayani pelanggan dalam melakukan transaksi penjualan baju custom. Nah, tugasnya ini mencakup menginput data penjualan, menghitung total harga, menerima pembayaran, dan memberikan faktur atau kwitansi kepada pelanggan. Nah, untuk kasirnya juga harus memiliki pengetahuan tentang sistem dan prosedur penjualan yang digunakan. Yang ketiga, kita ada namanya tim penjualan. Tim penjualan terdiri dari salesperson atau staf penjualan yang bekerja di toko atau toko online untuk mempromosikan dan menjual baju custom kepada pelanggan yang ada. Tugas mereka itu meliputi membantu pelanggan dalam memilih produk, memberikan informasi tentang produk dan harga, serta melakukan upselling atau cross-selling untuk meningkatkan penjualan baju-baju custom. Nah, tim penjualan juga dapat memberikan masukan tentang permintaan dan tren pasar kepada manajemen. Yang keempat ada petugas inventaris. Petugas inventaris adalah personil yang bertanggung jawab atas manajemen stok dan inventaris baju custom. Tugas mereka itu meliputi pemantauan stok barang, pembaruan inventaris setelah penjualan atau penerimaan barang baru, serta penanganan return atau pengembalian barang. Petugas inventaris juga dapat melakukan analisis kebutuhan stok dan membuat pesanan baru yang diperlukan. Yang kelima, adanya analisis data. Analisis data adalah personil yang memiliki keahlian dalam menganalisis data penjualan inventaris dan kinerja bisnis. Tugas mereka meliputi pengumpulan dan pengolahan data, pembuatan laporan penjualan, analisis tren penjualan, dan memberikan wawasan bisnis kepada manajemen. Yang keenam ada administrator sistem. Administrator sistem adalah personil yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknis sistem informasi penjualan baju custom. Tugasnya mereka itu melakukan instalasi, konfigurasi, pembaruan, hingga pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh sistem Corafab ini. Nah, pentingnya peran-peran yang tadi telah disebutkan ini dalam sistem informasi penjualan baju custom adalah untuk memastikan pengoperasian yang efektif, efisien, dan akurat dari sistem tersebut. Masing-masing personil memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan tugas-tugas terkait penjualan, inventaris, analisis data, dan pengelolaan teknis sistem. Kolaborasi antara personil ini menjadi kunci untuk keberhasilan dari sistem Corafab-nya sendiri. Selanjutnya ada deskripsi eksternal entity dari sistem informasi penjualan baju custom. Dalam sistem informasi penjualan baju custom Corafab, terdapat beberapa entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Entitas eksternal adalah entitas di luar sistem yang berhubungan dengan sistem dan memberikan masukan atau menerima keluaran dari sistem. Nah, yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan ini merupakan entitas eksternal yang merupakan konsumen atau calon pembeli baju custom. Mereka ini berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pembelian produk, memberikan informasi pribadi seperti nama dan lain sebagainya. Pelanggan juga dapat memberikan masukan dan umpan balik tentang produk atau layanan yang diberikan. Yang kedua ada pemasok. Pemasok adalah entitas eksternal yang menyediakan baju custom atau barang dagangan lainnya kepada perusahaan. Mereka ini berinteraksinya dengan sistem untuk mengirimkan
dan mengupdate informasi tentang ketersediaan stok, harga, dan deskripsi produk. Yang ketiga ada kurir atau jasa pengiriman. Kurir atau jasa pengiriman adalah entitas eksternal yang bertanggung jawab atas pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan. Yang keempat ada bank atau lembaga keuangan. Bank atau lembaga keuangan adalah entitas eksternal yang terlibat dalam proses pembayaran atau transaksi keuangan antar pelanggan atau sistem yang ada. Terus ada yang kelima itu vendor. Vendor perangkat lunak adalah entitas eksternal yang menyediakan perangkat lunak atau sistem yang digunakan dalam sistem informasi penjualan baju custom. Mereka berinteraksi dengan sistem untuk memberikan dukungan teknis, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya. Yang keenam ada media sosial atau platform e-commerce. Media sosial atau platform e-commerce adalah entitas eksternal yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan dan menjual baju custom. Mereka berinteraksi dengan sistem untuk mengintegrasi katalog-katalog produk yang ada, yang kita punya di Corafab, menerima pesanan dari pelanggan, serta memfasilitasi proses pembayaran dan pengiriman. Nah, jadi entitas eksternal yang tadi saya sebutkan itu memiliki peran-peran yang penting dalam masing-masing sistem informasi penjualan baju custom, karena mereka mempengaruhi proses penjualan, pengiriman, dan pembayaran. Interaksi yang baik antara sistem dengan entitas eksternal ini diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional sistem dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada deskripsi proses yang ada di dalam sistem informasi penjualan baju custom. Yang pertama itu ada penerimaan pesanan. Nah, proses ini itu dimulai ketika sistem menerima pesanan pembelian dari pelanggan. Informasi pesanan seperti jenis baju custom, ukuran, jumlah, dan alamat pengiriman akan diambil dan dicatat dalam sistem. Sistem juga dapat memverifikasi ketersediaan stok untuk memastikan bahwa pesanan dapat dipenuhi. Yang kedua ada pembayaran. Setelah pesanan diterima, pelanggan akan melakukan pembayaran menggunakan metode yang dipilih seperti transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran online lainnya. Yang ketiga ada pengolahan pesanan. Setelah pembayarannya itu diverifikasi, proses pengolahan pesanan akan dimulai ini termasuk pemilihan baju custom yang sesuai dengan pesanan, pengepakan barang, dan penyusunan faktur atau kwitansi pembayaran. Terus yang keempat ada pengiriman dan pengaturan logistik. Proses ini melibatkan persiapan dan pengaturan pengiriman barang ke pelanggan. Informasi pengiriman seperti alamat, tujuan, dan metode pengiriman yang dipilih akan ditentukan oleh sistem Corafab. Jika perlu, sistem akan berinteraksi dengan jasa pengiriman atau kurir untuk mengatur pengiriman barang dan memberikan nomor pelacakan. Yang kelima ada pelaporan dan analisis. Sistem juga dapat melakukan proses pelaporan dan analisis terkait penjualan. Ini itu mencakup pembuatan laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Analisis performa penjualan dan peninjauan keuntungan. Yang keenam itu ada manajemen stok. Proses ini melibatkan manajemen stok barang yang ada di dalam perusahaan. Sistem akan memantau tingkat stoknya dulu, terus menghitung persediaan yang tersedia dan memicu pemesanan baru kepada pemasok jika stok barang mendekati batas minimum. Informasi mengenai stok barang akan diperbarui secara real-time dalam sistem. Setiap proses ini saling terkait dan membentuk alur kerja yang efisien dalam sistem informasi penjualan baju custom. Dengan adanya proses-proses yang tadi di atas, itu perusahaan dapat mengelola pesanan, pembayaran, pengiriman, dan stok barang dengan terstruktur dan efektif. Jadi tidak berantakan gitu. Selanjutnya ada deskripsi informasi yang ada di dalam sistem informasi penjualan baju custom.
Yang pertama itu ada data pelanggan. Data pelanggan itu seperti apa? Yaitu seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Nah, itu digunakan untuk menghubungi pelanggan, pengiriman barang, dan keperluan pemasaran lainnya. Yang kedua ada data produk. Data produk ini termasuknya itu ada deskripsi produk, ukuran, warna, harga, dan stok barang. 3 ada data pesanan, seperti jenis baju custom yang dipesan, ukuran, jumlah, harga, total pembayaran, dan status pesanan. Yang keempat ada data pembayaran, kelima ada data pengiriman, keenam ada laporan penjualan, yang ketujuh itu ada dana stok barang, yang kedelapan atau yang terakhir itu data komunikasi. Nah, di sini itu kita melengkapi dari gambar DFD level 1, E0, 1, 2 yang terendah, dan ERD. Untuk DFD level 0-nya itu seperti ini gambarannya. Jadi seperti konsumen melakukan registrasi, jika sudah punya akun itu login, verifikasi akun, pemesanan, hingga nanti pengiriman barangnya. Jadi untuk level 0 itu kayak gambaran umum dari keseluruhan kegiatan dari sistem informasi penjualan baju custom. Yang pertama atau level 1 itu diagram ini memperincikan proses penjualan menjadi beberapa subproses yang lebih terperinci, seperti di sini ada customer, terus customer service, fixed design, dan outputnya itu seperti apa. Dan selanjutnya ada DFD level 2. Diagram ini menguraikan setiap subproses dari level 1 menjadi level yang terperinci. Misalnya, ada subproses customer service melakukan penginputan, dan setelah input dan pesanannya itu sudah masuk, nanti setelahnya itu akan diverifikasi dan penyimpanan pesanan. Selanjutnya ada level terendah dari DFD. Ini itu jadi ada cabangnya lagi subprosesnya, seperti penerimaan pesanan tadi yang di awal. Setelah diverifikasi, validasi stok itu langsung masuk ke pencatatan pesanan. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau RD. Ini untuk RD yang kita buat. Jadi ada 5 entitas, jadi ada customer, produk, pesanan, pembayaran, hingga pengiriman dari si produknya tersebut. Sekian dari saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hopit sebagai pemateri kedua. Baik, terima kasih untuk Saudara Febiana. Izin masuk untuk bab 2. Nah, di sini Kotlin dibuat berbasis mobile atau aplikasi, dibuat dengan bahasa Kotlin dan Java. Nah, kalau misalnya dibuat menjadi sebuah program itu, kita akan membuat dengan bahasa Kotlin dan Java. Nah, Kotlin ini dapat memudahkan semua orang yang ingin membeli sebuah produk baju ataupun buat yang mau buat desain baju sekaligus. Jadi gampangnya, Kotlin itu adalah sebuah aplikasi yang memudahkan semua orang yang ingin bikin desain baju sendiri atau buat komunitas itu. Untuk kebutuhan pribadi juga bisa, untuk kebutuhan komunitas dia sendiri itu juga bisa. Nah, pertama ada database. Di sini ada tabel database. Pertama ada akun. Di dalam akun ini terdapat nama, password, email, sama alamat. Nah, jadi di sini tuh bisa ditambah. Kalau misalnya pengguna ingin menggunakan foto profil, nanti di sini akan menambah jadi 5 tabel atau 5 bagian menjadi foto di sini. Yang kedua ada tabel database berupa produk. Nah, yang berisikan nama produk, jenis produk, ukuran, dan warna.
Nah, nama produk di sini tuh misalnya kita ingin mendesain baju, terus kita tuh punya desain sendiri nih. Nah, di sini kan ada jenis produk. Nah, jadi di sana tuh si pembeli atau penjual, pembeli itu memilih ada yang punya desain sendiri atau mau jasa desain dari kita atau perusahaan Corafab ini. Nah, jadi di sini tuh lanjut ada ukuran. Nah, di dalam ukuran tuh jadi si pembeli itu memilih mau ukuran apa yang ada disediakan di dalam Corafab tersebut. Terus warna di sini kan banyak tuh. Nah, jadi bisa request aja langsung ke si pembuat desainnya melalui chat pribadi gitu di dalam aplikasinya. Ketiga ada tabel pembelian. Di dalam tabel pembelian di sini ada nama produk, harga, e-wallet atau bank. Nah, maksudnya e-wallet sama bank di sini, kalau misalnya si pembeli itu menggunakan e-wallet, maka masuk ke dalam tabel e-wallet di sini yang ketiga. Kalau misalnya pembeli menggunakan bank atau kartu apa aja itu atau debit apa itu, nah masuk ke dalam database tabel bank ini. Lanjut di dalam aplikasinya. Nah, di sini sudah dijelaskan di bagian beranda kita menampilkan produk-produk yang dipamerin kepada pembeli dan menayangkan iklan di atas atau di sini. Saya langsung coba tampilkan. Nah, terus di bagian bawahnya atau footernya ada berbagai menu dan kita bisa menekannya dan si aplikasinya itu berpindah dengan apa yang kita tekan. Nah, yang ini maksudnya. Lalu di sini ada search untuk memudahkan pengguna untuk mencari baju yang mereka cari. Nah, oke, untuk tampilannya seperti ini. Untuk di bagian beranda sini, ini ada fitur search. Search ini untuk memudahkan pengguna untuk mencari baju yang dimaksud itu. Misalnya kalau misalnya mau baju distro atau baju metal sekalian, ya tinggal search di sini aja itu. Nanti si program akan mencari database yang bersangkutan dengan nama tersebut. Nah, lanjut di sini di bagian keranjang atau di footer yang kedua ini. Di bagian keranjang ini menampilkan barang yang sudah pengguna masukkan ke dalam keranjang. Nah, jadi misal, nah ini kan keranjang ini masuk karena si pengguna misalnya ngeklik ini, nah terus dia tuh mengklik yang ini. Nah, kalau misalnya diklik yang ini, maka yang diklik barang tersebut akan masuk ke dalam keranjang ini. Yang ketiga, the favorit. Di bagian favorit ini menampilkan produk yang sudah ditandai love atau hati oleh si pengguna tersebut. Kita ambil contoh, misal saya ambil ini. Nah, kalau misalnya si pengguna menyukai ini itu dengan ukuran X misalnya dengan ini satu, nah ini tersedia 9.000 produk ya, jadi produk itu ada 9.000 yang tersedia gitu bisa dibeli. Nah, terus kalau misalnya si pengguna klik ini, maka yang udah di love ini maka masuk ke dalam tabel yang tadi yang favorit yang ini. Nah, yang ini. Lanjut. Nah, di bagian akun. Di bagian akun, pengguna dapat membuat akun dengan mengisikan email, password, atau login lewat platform lainnya.
yang sudah disediakan di dalam Corafab ini. Bisa melalui Google Play, Google, atau Facebook, dan Twitter. Dan kalau sudah punya akun, bisa menekan login yang ada di bawah, di bagian bawah, itu di bagian ini. Kita langsung ambil nah, kan di sini harus get started create new akun. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya akun, kalian bisa mengisikan data-data yang ada di sini, terus pencet sign up. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian tinggal langsung masuk lewat Google Play atau Facebook atau Twitter. Kalau misalnya kalian sudah punya akun, kalian tinggal klik yang login di sini. Nah, kalian bisa lewat ini, yang platform tersedia ini, atau langsung masukin ID, email, password kalian di sini. Kalau misalnya sudah punya akun, kalian tinggal isi, terus kalian tinggal klik sign in. Nah, kalau misalnya sudah sign in, untuk tampilan profilnya akan seperti ini. Ini ada nama, chat, ini lambang chat, terus ada pay, top up, atau scan. Nah, ini saldo kalian yang udah top up di aplikasi Corafab ini. Nah, kalau misalnya kalian udah memesan, nah kalian akan masuk ke di perkemasan ini untuk notifikasi kepada sang pembeli gitu. Nah, kalau misalnya udah siap terus di proses pengiriman, nanti akan ada notifikasi di pengiriman ini. Nah, di sini juga ada pusat bantuan. Pusat bantuan di sini untuk kita kalau misalnya kesusahan dalam melakukan pengoperasian di Corafab ini, kalian bisa langsung pijit atau tekan pusat bantuan ini. Nah, dan juga bisa dalam menggunakan aplikasi ataupun melaporkan masalah lainnya. Jadi kalau misalnya ada saldo tidak masuk saat top up atau yang terjadi dengan kesalahan di aplikasi Corafab ini, kalian bisa langsung menekan pusat bantuan ini. Lanjut ada tombol undang teman. Nah, di sini kalian bisa mengundang teman kalian yang belum tahu ada aplikasi Corafab ini. Nah, kalian bisa klik ini, terus bisa dibagikan lewat WhatsApp, Facebook, atau platform sosial media yang lainnya. Terus di sini ada keluar akun. Kalau misalnya kalian ingin mengganti akun atau ingin keluar akun dari akun yang ini, kalian tinggal pijit keluar akun di sini. Nah, terus misalnya kalian mau ingin mengubah alamat, profil, nama, kalian bisa klik yang ada di pengaturan ini, atau menambahkan hari ulang tahun atau apa menurut kalian yang penting. Nah, ini tadi. Lanjut, berikut tampilan ketika kita ingin membeli barang. Ketika kita menekan chat sekarang, akan diarahkan ke halaman chat. Saya contohkan seperti ini. Nah, semisal kita ingin ngechat dulu si buyer atau penjual, nah kita ingin chat dulu nih. Nah, nanti kalau saya ditekan yang chat tadi, akan diarahkan ke fitur chat ini. Nah, kalian bisa mengirim chat lewat tulis pesan yang ada di bawah ini. Terus kalian kirim pesan sama penjualnya. Nah, ini adalah riwayat chat yang kalian lakukan di Corafab. Nah, kalau misalnya kalian langsung klik beli sekarang, maka kalian akan diarahkan ke dalam fitur seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini dengan bacaan checkout. Yang pertama ada pesan. Nah, pesan di sini kalian misalnya
misalnya kalian membeli desain baju, nah kalian tuh kirim secara rincinya tuh di dalam pesan ini. Nah kalau kalian misalnya ingin bertemakan punk rock lah atau anime lah, nah kalian tinggal klik aja sini pesan tulis, dan kalau misalnya jasa desain itu harga tuh sesuai dengan kesusahan yang diberikan. Nah untuk pembayarannya di sini kita banyak ya, untuk pembayarannya bisa menggunakan e-wallet atau kan banking. Dan konfirmasi di sini adalah untuk alamat email. Kenapa? Karena kalau misalnya barang itu sudah dipesan, nah kita akan mengirimkan notifikasi lewat aplikasi dan lewat email untuk mengirimkan sebuah kwitansi berupa pembayaran. Kita contohkan, nah kita beli sekarang, nah kan ditunjukkan ke sini, kita tulisan di sini nih mau apa gitu. Kalau misalnya udah, kan tinggal klik mau pembelian lewat apa, mau lewat Dana, OVO, GoPay, SpeedPay, itu terserah kalian. Terus ini verifikasi alamat email. Kalau sudah, kalian checklist di sini, langsung klik beli sekarang. Nah, dan ini yang terakhir untuk jasa desain. Nah, di sini kalau misalnya kalian punya desain sendiri, kalian klik di sini yang ada di jasa desain ini. Dan di sini udah ada spesifikasinya. Bila kalian memilih desain sendiri atau ini, silakan kirim gambar kalian lewat chat yang di sini. Ya, lewat chat sini. Bila memilih jasa desain, silakan kirim secara rinci di bagian chat yang udah saya jelaskan yang tadi itu. Nah, harga sesuai dengan kesusahan di saat desain. Terima kasih. Nah, itu. Oke, mungkin untuk bab 2 saya sudahkan sampai sini. Untuk berikutnya saya alihkan kepada rekan saya untuk Muhammad Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan bab 3 di mana ada sistem pengalihan, lalu kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Nah, untuk yang pertama itu sistem pengalihan. Nah, di sini di dalam konteks sistem informasi penjualan baju custom, pilihan sistem pengalihan akan tergantung pada kondisi kasus spesifik yang mungkin terjadi. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sistem pengalihan sistem adalah yang pertama itu ada ketersediaan sistem. Maksudnya di sini, jika sistem utama mengalami kegagalan atau pemadaman, penting untuk memiliki sistem pengalihan yang dapat segera mengambil alih fungsi operasional. Sistem pengalihan otomatis seperti load balancer atau sistem mirroring dapat menjadi solusi yang baik untuk memastikan kelangsungan operasional. Lalu yang kedua ada skalabilitas. Maksudnya, jika terjadi peningkatan lalu lintas atau permintaan yang tiba-tiba, sistem pengalihan harus dapat mengatasi beban tambahan dengan efisien. Penggunaan load balancer atau sistem pengalihan dengan teknologi virtualisasi dapat membantu dalam mengelola dan mendistribusikan lalu lintas dengan efektif. Yang ketiga ada keamanan. Penting untuk mempertimbangkan keamanan data dan transaksi dalam sistem pengalihan. Pastikan bahwa sistem pengalihan yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi informasi pelanggan dan transaksi penjualan. Lalu selanjutnya ada downtime minimal. Dalam kasus pemeliharaan atau perubahan infrastruktur,
sistem pengalihan harus memungkinkan untuk melakukan transisi yang mulus dengan waktu henti minimal. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan sistem pengalihan otomatis atau pengalihan DNS. Yang terakhir ada biaya. Faktor biaya juga perlu dipertimbangkan dalam memilih sistem pengalihan sistem. Beberapa sistem pengalihan seperti pengalihan manual mungkin membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dibandingkan dengan sistem pengalihan otomatis yang menggunakan. Nah, dalam kasus sistem informasi penjualan baju custom, mungkin relevan untuk menggunakan kombinasi dari beberapa sistem pengalihan, seperti load balancer untuk mengelola lalu lintas dan sistem mirroring untuk memastikan ketersediaan data secara real time. Hal ini dapat membantu dalam menjaga kelangsungan operasional dan ketersediaan sistem yang optimal. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan menyeluruh dari apa yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya sebelumnya, di mana untuk sistem informasi penjualan baju custom adalah sistem yang dirancang dan digunakan untuk mengelola proses penjualan pakaian. Biasanya digunakan untuk secara seperti suatu perkumpulan acara bertema lainnya. Sistem ini mencakup berbagai fitur dan fungsi yang membantu mengatur dan mengontrol proses penjualan, inventaris, dan manajemen data yang terkait dengan penjualan pakaian. Sistem informasi penjualan baju custom ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas dalam proses penjualan baju custom. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat memantau inventaris, mengelola transaksi penjualan, melacak kinerja bisnis, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dalam sistem informasi penjualan baju custom, terdapat beberapa proses yang terjadi untuk menjalankan operasional penjualan, diantaranya adalah penerimaan pesanan, pembayaran, pengolahan pesanan, pengiriman dan pengaturan logistik, lalu pengelaporan dan analisis, serta manajemen stok. Sistem informasi ini menghasilkan banyak sekali keuntungan untuk pengguna, yang dimana salah satunya pengguna dapat lebih mudah jika ingin membuat atau membeli baju, tetapi ingin desain baju custom sendiri. Di sini selanjutnya ada saran. Yang pertama itu tingkatkan efisiensi proses produksi. Di sini dalam bisnis penjualan baju custom penting untuk menjaga efisiensi dalam proses produksi. Perbaiki jalur kerja, optimalkan inventarisasi bahan, dan pastikan kerjasama yang baik antar tim desain dan produksi untuk mengurangi waktu produksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada tingkatkan pengalaman pengguna. Fokuslah pada meningkatkan pengalaman pengguna melalui sistem informasi. Pastikan antar muka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, dan berikan fitur-fitur yang memudahkan konsumen dalam memilih desain, ukuran, dan bahan. Lalu yang ketiga ada pemasaran yang efektif. Gunakan sistem informasi ini sebagai alat untuk mengumpulkan data pelanggan dan preferensi mereka. Gunakan data tersebut untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti pengiriman email, promosi yang personal, program loyalitas, atau diskon khusus untuk pelanggan yang sering berbelanja. Yang keempat ada pantau tren fashion dan preferensi pelanggan. Selalu ikuti tren fashion terbaru dan perubahan preferensi pelanggan. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan desain baru yang sesuai dengan permintaan pasar dan mengantisipasi perubahan tren. Yang terakhir di sini ada pertahankan kualitas produk. Kualitas produk yang baik sangat penting dalam bisnis penjualan baju custom. Pastikan bahan yang digunakan berkualitas tinggi dan proses produksi dilakukan dengan cermat. Jaga reputasi bisnis dengan memberikan produk yang memenuhi harapan pelanggan. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya
Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami sebagai kelompok 10 Sistem Informasi Penjualan Baju Custom, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.